Bravo Densus. Kalaulah Dr. Sunardi itu bukan bagian dari pemberontak atau bukan bagian dari organisasi teroris Jamaah Islamiyah, maka pertanyaan saya sekarang adalah, kenapa dia harus lari dengan mobilnya ketika ditahan oleh aparat? Ayo, kenapa dia harus melarikan diri? Bahkan sampai menabrak dan melukai anggota Densus? Silakan dijawab oleh Fadli Zon dan para kadrun pendukung teroris. Halo pemirsa Kanal Timur. Virus yang berbahaya di dunia saat ini adalah virus corona yang telah bermutasi menjadi Omikron. Kalau di Indonesia ada virus yang jauh lebih berbahaya dan mematikan daripada corona yang kini sudah bermutasi menjadi Omikron. Virus yang berbahaya itu bernama Kadrun, yang kini telah bermutasi menjadi Omidrun. Virus ini dikatakan sangat berbahaya karena kerusakan yang ditimbulkan dari virus ini bisa merusak semua sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Siapapun bisa terjangkit virus Kadrun ini. Orang yang terjangkit virus ini, lama-kelamaan dia akan menjadi intoleran, kemudian berubah menjadi radikal, lalu tahap terakhir, dia menjadi teroris. Nah, fase terakhir menjadi teroris inilah akibat yang ditimbulkan adalah kerusakan terhadap bangsa Indonesia. Siapapun bisa terpapar virus ini. ASN bisa terpapar. Guru juga bisa terpapar, pejabat, orang-orang berpendidikan, orang-orang berintelektual, tokoh agama, tukang ojek, dokter, dan lain-lain. Semua bisa terpapar virus Kadrun ini. Tentu kita semua masih ingat dengan Dr. Asari. Sekelas dokter bisa terpapar virus Kadrun. Dr. Asari sudah tewas beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak salah sekitar 12 atau 14 tahun yang lalu. Terus ada Nurdin M. Top. Orang ini juga punya pendidikan yang tinggi. Orang berintelektual, tapi menjadi bagian dari pengacau di negeri ini. Dan baru-baru ini ada Farid Okbah Zain An-Najah, pengurus MUI Pusat yang ditangkap Densus. Kedua orang ini juga bukan orang sembarangan. Mereka punya pendidikan yang tinggi. Makanya kita semua harus waspada. Jangan berteman dengan orang-orang yang sudah terpapar virus Kadrun ini. Kalau kita terpapar virus corona, kita bisa disembuhkan dengan cara karantina selama 2 minggu. Nah, kalau untuk virus Kadrun ini, mungkin butuh 2 tahun di karantina baru bisa sembuh. Ya, syukur-syukur kalau dia sembuh. Kalau tidak sembuh, lempar saja ke laut atau buang saja ke Nusa Kambangan sana. Nah, berita terbaru kali ini, ada seorang dokter bernama Sunardi yang didor oleh Densus karena diduga terlibat dengan jaringan teroris Jamaah Islamiyah. Apa yang dilakukan oleh Densus ini banyak mendapat pujian dan dukungan dari masyarakat, tapi juga ada yang menyayangkan tindakan Densus tersebut. Mereka yang tidak terima dengan tindakan Densus itu biasanya orang-orang yang memang sangat mendukung aksi-aksi keji dari para pemberontak tersebut. Mereka-mereka yang selalu nyinyir dengan kerjanya Densus itu sangat diragukan sekali kecintaan mereka terhadap Indonesia ini. Kalaulah Dr. Sunardi itu bukan bagian dari pemberontak, atau bukan bagian dari organisasi teroris Jamaah Islamiyah, maka pertanyaan saya sekarang adalah, kenapa dia harus lari dengan mobilnya ketika ditahan oleh aparat? Ayo, kenapa dia harus melarikan diri? Bahkan sampai menabrak dan melukai anggota Densus? Silakan dijawab oleh Fadli Zon dan para kadrun pendukung teroris. Nah, tapi karena dia melarikan diri dengan mobilnya, makanya dia dikejar oleh aparat. Bahkan ada anggota Densus yang melompat ke bak belakang mobilnya, Dr. Sunardi, dengan tujuan untuk menghentikan laju mobilnya.
Tapi malah justru Dr. Sunardi ini memacu kendaraannya dengan lebih kencang dengan larinya dengan cara zigzag, dengan tujuan supaya membuat anggota Densus yang di belakang bak mobilnya itu terjatuh. Dan karena aksinya itu sangat membahayakan anggota Densus dan para pengguna jalan yang lainnya, terpaksa Dr. Sunardi ini didor di bagian punggungnya. Masa sih karena membahayakan anggota Densus dan pengguna jalan yang lain kok Dr. Sunardi hanya dikenakan surat tilang? Kan tidak mungkin atuh mah. Nah, setelah itu si dokter ini dibawa ke rumah sakit, tapi dalam perjalanan dokter tersebut meninggal dunia. Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Densus yang telah mendor Dr. Sunardi, karena itu sudah sesuai dengan SOP, dan apa yang dilakukan oleh Densus terhadap Dr. Sunardi itu juga karena sudah melewati berbagai tahapan, proses penyelidikan yang begitu panjang, sehingga di hari itu dia harus ditangkap. Tapi karena dia melawan, makanya dia didor. Bravo Densus. Lalu kemudian muncullah berbagai nyinyiran dari sekelompok orang yang jumlahnya hanya sedikit, yang mengatakan kalau Dr. Sunardi itu orang baik. Iya, baik. Memang selama ini para pelaku terduga teroris itu selalu menunjukkan sikap di depan masyarakat dengan ramah dan baik. Tapi kalau dia adalah orang yang bagian dari teroris, ya dia tetap dicap sebagai teroris, sebagai penjahat. Selama ini kan para pelaku terduga teroris itu selalu berbuat baik, dengan tujuan menutupi keburukan dan niat jahat mereka. Jadi untuk aparat kepolisian, terkhususnya Densus, maju terus. Semangat terus dalam membasmi kelompok pengacau di negeri ini. Jangan dengar nyinyiran dari Fadli Zon, PA212, dan para kadrun yang lain. Karena mereka itu orang bodoh. Maklum sajalah, para kadal pasir itu kan rata-rata pekok semua. Dan mereka adalah pendukung dan simpatisan dari kelompok pengacau itu sendiri. Bravo Densus dan seluruh aparat keamanan di negara ini. Kami mayoritas masyarakat Indonesia mendukung setiap langkah dan aksi kalian. Siapa yang mendukung kerja Densus, berarti dia adalah anak Indonesia yang mencintai negeri ini dari kelompok pengacau. Mari bersama TNI, Polri, kita jaga merah putih supaya tetap berkibar di NKRI. NKRI harga mati.